Salam Partai Pandai, salam NKRI, dan salam penegakan hukum. Kembali bersama saya, Polda Bariti SASC. Posisinya bertepatan di kantor saya di wilayah Jakarta Timur. Pada hari ini saya akan mengangkat suatu tema mengenai pemberitaan yang sedang viral, yaitu tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 pasal 5 ayat 2 di beberapa poin berikutnya. Karena saya melihat banyak telah terjadi pro kontra, baik setuju atau tidak setuju. Oleh karena itu saya tergerak untuk bersumbangsi yang terbaik. Pada dasarnya kenapa saya tergerak? Pertama, saya sebagai lawyer, saya ingin memberikan dari isi saya sehingga bisa bermanfaat buat negara ini dan juga bisa bersumbangsi membantu para menteri kita. Dan yang kedua, saya juga sebagai salah satu pengurus Partai Pandai, di mana saya sangat bangga di mana partai saya melalui Pak Abbas mengutamakan hak-hak perempuan khususnya di negara ini. Oleh karena itu saya ingin memberikan pandangan saya mengenai tentang Permendikbud ini. Kalau menurut saya Permendikbud ini sangat mendukung untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan. Dan mungkin wajar jika ada beberapa pihak pro dan kontra. Tapi pada dasarnya pro dan kontra itu hal wajar, tinggal bagaimana kita melakukan sesuatu hal. Andaikan contohnya seperti jika kita mendukung, kita akan mendukung. Tapi jika tidak ada sesuatu yang cocok atau persamaan, boleh kita kritis, tapi alangkah baiknya kita juga bisa memberikan ide, gagasan, masukan sehingga terjadi suatu hasil yang jauh lebih baik dan bermanfaat. Jadi saya respect kepada menteri karena menurut saya buah pemikiran itu sangat berharga, sangat berarti, terus kita hormati. Karena itu saya ingin bersumbangsi. Mungkin ada beberapa poin-poin yang perlu direvisi setelah saya diperkenankan. Saya ingin memberikan ide, gagasan atau masukan. Seperti di poin B, sebelumnya berbunyi memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menjadi memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja, baik dengan persetujuan dan tanpa persetujuan korban. Lalu dengan penjelasan, kecuali hal-hal yang menyangkut mengancam kesehatan, keselamatan hidup yang diatur dalam dunia kedokteran, seperti tiba-tiba akan melahirkan serta suatu peristiwa yang akan terjadi yang membutuhkan penanganan keselamatan. Lalu di poin F-nya yang sebelumnya berbunyi mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menjadi mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual baik dengan persetujuan dan atau tanpa persetujuan korban. Dan di penjelasan, terkecuali dalam dunia seni peran, film, majalah fashion, drama, fashion show, dan kegiatan lain yang sesuai dengan aturan-aturan undang-undang yang berlaku. Hal ini menyangkut dengan persetujuan serta dalam hal pemenuhan suatu informasi dalam dunia pemberitaan dan lain-lainnya. Lalu poin D yang sebelumnya berbunyi mengunggah
foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menjadi mengunggah dan mengedarkan foto tubuh dan atau informasi korban yang bernuansa seksual baik dengan persetujuan dan atau tanpa persetujuan, dengan penjelasan terkecuali seperti yang telah diatur dalam penjelasan poin F yang saya sarankan sebelumnya. Lalu poin H, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menjadi menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Dikasih penjelasan terkecuali seperti hal-hal yang dijelaskan dalam penjelasan pada poin F dan G. Lalu di poin G-nya yang sebelumnya berbunyi membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban, menjadi membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual baik yang disetujui dan atau tidak disetujui korban, dengan penjelasan dalam hal ini disetujui seperti dunia pelacuran, jual diri atau jasa pelayanan seks, terlebih untuk anak-anak di bawah umur, akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Poin K yang sebelumnya berbunyi memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menjadi memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyiksa dan membahayakan fisik serta keselamatan. Lalu poin L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, menjadi menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban baik dengan persetujuan dan atau tanpa persetujuan korban, dengan penjelasan dalam hal dengan persetujuan jika salah satu atau kedua-duanya sudah menikah dan atau di bawah umur. Lalu di poin terakhir itu poin M yang sebelumnya berbunyi membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, menjadi membuka pakaian korban baik dengan persetujuan dan atau tanpa persetujuan korban dan tindakan tersebut atas dasar hawa nafsu. Penjelasannya terkecuali dalam kebutuhan dunia medis. Jadi itulah ide, gagasan dan masukan saya untuk permen ini sebagai bentuk dukungan saya kepada Bapak Menteri kita. Kiranya negara kita ini semakin baik lagi ke depan di dalam segala bidang, dan jika ada perbedaan atau selisih paham, mungkin yang bisa kita bisa berikan adalah bagaimana kita bisa mengkritisi, tapi kita bisa juga memberikan ide dan satu masukan, karena kita ada sebagai anak bangsa dan kita ada juga untuk negara ini. Salam partai-partai, salam dunia pendidikan, dan salam NKRI.